Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Minhas Tolibin dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Untirta 2019. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja berbasis Jerosik. Di mana dalam ini saya akan membahas pengertian dari hazard environment, resiko kerja atau risk, solusi dalam bekerja, dan implementasinya. Apa itu hazard atau potensi bahaya merupakan suatu sifat-sifat intrinsik dari suatu zat, peralatan, atau proses kerja yang dapat menyebabkan kerusakan atau membahayakan sekitarnya. Potensi bahaya tersebut akan tetap menjadi bahaya tanpa menimbulkan dampak atau berkembang menjadi kecelakaan apabila tidak ada kontak dengan manusia. Berdasarkan sumbernya, hazard dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada satu, occupational health hazard atau OHH, merupakan potensi bahaya di lingkungan kerja yang mengakibatkan terjadinya gangguan kesehatan, kesakitan, dan penyakit akibat kerja atau PAK. Yang kedua yaitu occupational safety hazard atau OSH, merupakan potensi bahaya yang terjadi di lingkungan kerja yang mengakibatkan terjadinya insiden, injury, cacat, gangguan proses, kerusakan alat bagi pekerja maupun proses kerja. Environment mengenali kondisi di mana lingkungan sekitar alam, udara, air, tanah yang menimbulkan nilai ambang batas atau NAB. Selanjutnya yaitu resiko kerja atau risk. Itu mengenali suatu resiko yang dapat menimbulkan penyakit akibat kerja PAK dan kecelakaan akibat kerja KAK, serta MSDS atau Material Safety Data Sheet, bahaya yang mempunyai potensi dan kemungkinan menimbulkan dampak kerugian, baik dampak kesehatan maupun yang lainnya biasanya dihubungkan dengan resiko risk. Pengetahuan tentang resiko ini diperlukan untuk mengetahui proses perkembangan bahaya menjadi dampak konsekuensi sehingga kita dapat memotong rantai proses itu agar tidak menjadi sebuah konsekuensi. Pengelolaan resiko yang ada di tempat kerja merupakan salah satu metode ataupun program yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya dampak. Selanjutnya itu ada observation, opportunity, dan occupational, yaitu mengamati tingkat resiko bahaya yang terdampak terhadap lingkungan, mesin, peralatan, maupun manusia pekerja dengan menggunakan analisa 5W1H, yaitu ada what, where, when, why, how. Selanjutnya solusi atau solution. Solusinya yaitu mencari alternatif solusi seperti spesifik, measurable, action, realistic, dan yang implementasi menerapkan secara KI3C, yaitu koordinasi, integrasi, sinkron, sinergi, dan simpel. Selanjutnya yaitu ada kultur atau climate control, di mana tingkatan yang paling bawah dari budaya keselamatan itu adalah pathologikal, di mana pada kondisi ini setiap orang yang ada dalam organisasi tidak ada yang peduli satu sama lain karena menganggap hal tersebut adalah tanggung jawab dan resiko masing-masing. Tingkatan yang kedua itu sedikit lebih baik daripada tingkatan yang pertama, yaitu reaktif, di mana sudah terbentuk budaya bertindak setelah terjadi kecelakaan atau kegagalan. Tingkat yang ketiga itu adalah kalkulatif, di mana pada tingkatan ini sudah terdapat sistem pengendalian bahaya dan resiko di tempat kerja,
tingkatan keempat itu ada proaktif, di mana safety, leadership, dan values sudah diterapkan. Dan perbaikan secara terus-menerus sudah dilakukan dengan melibatkan pekerja untuk bersifat proaktif dalam mengidentifikasi potensi bahaya dan resiko. Tingkatan paling tinggi itu adalah generatif. Pada tingkatan ini, keselamatan dan kesehatan kerja sudah merupakan bagian dari setiap proses dan kegiatan bisnis pada perusahaan tersebut dalam segala tingkat. Selanjutnya itu ada knowledge atau know-how. Knowledge atau know-how itu melakukan pengembangan untuk penelitian dan diklat sebagai tindakan lebih lain. Keselamatan dan kesehatan kerja seperti pada Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diputuskan Menteri ISO, NIOSH, dan OHCAS.